Halo, apa kabar pemirsa? Kita jumpa lagi dalam Dialog Parlemen DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama dengan saya Septiana Devi dan 3 narasumber yang sudah siap untuk kita ajak diskusi terkait dengan revitalisasi rumah budaya sebagai penopang pelestarian seni budaya lokal. Kita tahu rumah budaya ini dapat membuka peluang sebagai daya tarik serta penguat identitas khususnya di Kabupaten Pati. Melalui revitalisasi dan juga implementasi diharapkan nantinya para seniman-seniman lokal akan dapat lebih berkembang dan tentunya akan lebih menarik lagi wisatawan. Namun sejauh mana terkait dengan revitalisasi ini, kemudian juga sejauh mana juga budaya lokal Pati hingga saat ini berkembang, kita akan bahas bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir bersama saya hari ini. Yang pertama saya akan sapa Bapak Haji Sugiharto STSHM SOS, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Pak Sugiharto, selamat siang. Selamat siang. Ini kegiatannya cukup padat tapi disambut dengan cuaca yang cukup cerah di Pati ya Pak ya? Alhamdulillah, syahdu ini. Syahdu. Baik, dan kita juga akan sapa para pelestari budaya yang ada di Kabupaten Pati. Yang pertama ada Bapak Susanto atau yang akrab dikenal dengan Pak Susanto Konyi ya. Oke, Pak Susanto Konyi pemimpin Padepokan Seni Konyik di Pati. Pak Susanto. Ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Oke, ini senang sekali saya hadir ini tepat di kafe dan juga resto Konyi ya. Betul. Dan di sini pun juga sering ada kegiatan budaya Pak. Ini adalah ruang inspirasi, artinya semua seniman bisa bernaung di sini. Oke. Ini adalah tempat untuk diskusi para seniman. Oke. Jadi memang ruang inspirasi bebas ya Pak ya, mau di lapangan terbuka, mau di atas panggung atau mungkin di dalam bebas ya. Oke. Nanti kita akan sharing-sharing terkait dengan Padepokan Seni Konyik dan juga kesenian Konyik ya. Kita akan kenal lebih lanjut. Namun sebelumnya kita akan sapa juga satu narasumber kita, ada Pak Ruslan Hadi, pimpinan Sanggar Seni Wahyu Budoyo. Pak Ruslan, selamat siang. Selamat siang. Oke, hari ini tidak ada jadwal untuk tampil, Pak? Ada. Oh, ada. Oh, makanya harus agak cepat ya, Pak ya. Oke, nah pemirsa, kita akan membahas ya terkait dengan revitalisasi rumah budaya sebagai penopang pelestarian seni budaya lokal. Kita ke Pak Sugiharto terlebih dahulu. Kebudayaan yang paling Bapak sukai di Pati ini, sukanya budaya apa, Pak? Ya, terkait dengan budaya tradisional ya. Saya cenderung ke seni tradisional. Oke. Kebetulan kita juga setiap bulan kita itu DPRD Provinsi Jawa Tengah memang punya tugas ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dengan turunan Perda Nomor 3 Tahun 2024 bahwa kita juga harus turut serta ya. Kita tuh punya tugas dan kewajiban untuk melestarikan budaya tradisional, nasional dan juga harapannya bisa ke kancah internasional. Oke. Jadi saya lebih senang ketoprak dan wayang. Ketoprak dan wayang. Itu ternyata favoritnya Pak Sugiharto. Berarti betah melek juga ya Pak ya kalau nonton ketoprak dan wayang. Ketoprak sampai pagi, wayang juga sampai pagi. Jadi sudah biasa ya untuk menyaksikan pertunjukan. Sudah sering mengadakan. Ini kan kalau Bapak berarti bersama dengan warga di beberapa desa yang ada di Kabupaten Pati ini. Ya, biasanya saya seperti tor ya. Jadi kita dari satu desa atau satu kecamatan yang lain. Kemarin misalnya dengan Pak Ruslan juga kita di Boko Tanjung Gabus. Terus kemarin dengan siswa Pak di Kayen, Sundoluhur Kayen. Besok dengan Pak Ruslan juga sama nih di Ngepong Rejo ya Pak. Ngepong Rejo tanggal 26. Jadi rutin. Ditanggap terus ini ya Pak Ruslan ya. Gantian nanti juga Pak Konya juga kebagian dapat nanti. Saya kari-karilah Mbak. Tapi sudah pernah betul. Beberapa kali dengan Pak Susanto Konyi ya. Nah, kita kenalan juga dengan Konyi itu kesenian apa Pak? Mungkin boleh diperkenalkan untuk pemirsa khususnya di luar Pati yang belum mengenal tentang kesenian ini. Oke, nggih. Sanggar Seni Konyik Pati ini menampung segala jenis kesenian. Oke. Yang utamanya adalah ketoprak Konyik Pati, tapi di dalamnya juga ada pepadi Kabupaten Pati, juga ada qasidah atau hadroh versi gamelan saat ini yang baru kita rintis.
ini juga ada, campur sari juga ada. Pokoknya segala jenis kesenian yang ada di Pati, di Sanggar Seni Konyek Pati ini pusate ning kene iki. Oke. Nggih. Kalau mau kulaan di sini. Kulaan nyari seniman ya Pak ya. Ya. Di sini semuanya Ya. ada. Nah itu terbentuknya gimana ceritanya Pak hingga banyak seniman bergabung dengan berbagai macam keseniannya? Ya, peristiwa saya menjadi seorang seniman sejak saya kecil. Mungkin dalam kandungan tuh saya sudah jadi seniman, Mbak. Sampai SMP kita lanjutkan, SMA kita lanjutkan. Puncaknya adalah di tahun 87 itu ada lomba Sri Mulat Unit 3 Semarang. Pada saat itu alhamdulillah Pati juara 1 tingkat umum pada saat itu. Disitulah kita kembangkan, akhirnya kita bergabung di berbagai kesenian, di antaranya ketoprak. Gitu. Dan sejak saat itu semakin banyak lagi. Semakin berkembang, terus dari rekan-rekan seni ya berkomunikasi, mencoba kita jembatani. Ada campur sari, ada hadroh rebana, ada wayang kulit. Coba kita jembatani untuk bisa berekspresi di suatu panggung dengan pendidikan dasar berkesenian. Intinya kalau pepadi itu khusus pedalangan dan kerawitan dan sinden. Kalau ketoprak itu teater. Kalau campur sari itu musik. Di antaranya seperti itu. Oke, jadi berbagai macam seni lah ya bisa ditemukan di sini. Latihannya setiap hari apa itu Pak? Kalau sudah profesional kayak Pak Ruslan ini tidak perlu latihan. Oh, tinggal cukup dibisiki saja dia ini sudah empunya. Pak Ruslan ini empunya karena saya kecil itu kalau lihat dia itu kagum. Karena peran utamanya adalah Pak Ruslan ini sampai tua masih menjadi peran utama. Ini gantengnya tidak luntur masalahnya. Luar biasa, gantengnya tidak luntur ya. Oke, kita ke Pak Ruslan. Pak Ruslan memang sudah selama itukah jadi seorang seniman Pak, dan seni yang di ini Sanggar Seni Wahyu Budoyo itu kesenian apa, boleh diceritakan Pak? Itu kesenian ketoprak, uga wayang kulit, campur sari, lain-lain. Itu menabung anak-anak dari SMP yang ingin latihan untuk generasi seni Jawa. Itu saya penerima. Pernah SMP dari Dukusti dilombakan di Pati, alhamdulillah PK juara 1. Wih, oke. Berarti dimulai dari anak-anak muda yang tertarik untuk berkesenian gitu ya, atau mungkin tertarik karena melihat lakon utamanya Pak Ruslan. Ya. Masih muda. Sampai sekarang juga awet muda. Ini dulu mudanya kalau lihat Pak Ruslan semua cewek pasti klepek-klepek. Oke, pantesan dari tadi ditunggu sama ibunya terus ya Pak ya. Makanya ibunya selalu mengikuti karena khawatir hilang kan itu. Oke, nah kalau Bapak berarti dari dulu sampai sekarang sudah menjadi pemeran utama dengan berbagai macam peran juga berarti ya Pak ya? Ya itu mulai 87. Oke. Wahyu Budoyo itu berdirinya 87 sampai sekarang. Alhamdulillah, barakallah, diparing lancar terus. Amin. Dan didukung oleh sedulur lanang. Nah, didukung sama Pak Sugiharto ya. Oke. Nah ini Pak Sugiharto kalau melihat seniman-seniman yang sudah senior ya, sampai usianya sudah matang sepuh-sepuh gitu ya, masih tetap berkesenian, dan ini plusnya adalah mengajak generasi muda. Nah ini menurut Pak Sugiharto seperti apa? Saya menyaksikan sendiri ya bahwa kru dari ketoprak ini mungkin mencapai ratusan lebih ya Pak. Berapa Pak? 100 berapa? 80 sampai hampir 100 lagi. Di sana juga menampilkan talenta-talenta muda, anak-anak muda tentunya. Hal ini juga membagikan tadi rasa handar beni ya, rasa memiliki dari seni budaya. Selain itu juga memberikan lapangan pekerjaan yang sifatnya adalah positif ya. Positif, memberikan hiburan kepada masyarakat. Juga selain itu dalam berbagai cerita itu banyak lakon-lakon kalau dari wayang itu yang memberikan satu motivasi atau memberikan satu gambaran bahwa
negara kita dulu bukan sesuatu yang cepede lah. Iya. Ya, Nusantara diceritakan oleh banyak cerita dalam cerita lakon wayang maupun lakon dari Ketoprak itu bahwa memang generasi ini harus mengenal bahwa kita adalah negara yang besar, punya budaya yang adiluhung dan kita punya kewajiban untuk melestarikan itu. Oke, dan itu kan tentunya butuh sebuah rumah atau sebuah wadah. Nah, ini seperti apa Pak? Apakah wadah-wadah dari sanggar-sanggar ini saja sudah cukup atau masih butuh yang lebih? Ya, khususnya di Pati saya lihat masih sangat kurang, Mbak. Masih sangat kurang meskipun perkembangannya sangat luar biasa sekarang talenta-talenta muda kita. Jadi sebelum kita mengarah bagaimana untuk kira-kira budaya ke depan dari Pati ini kurang atau tidak, kita juga harus tahu bahwa memang untuk negara sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara adalah memajukan kebudayaan nasional untuk yang intinya adalah untuk menuju dikenal secara internasional. Sehingga tuturnya tadi saya sampaikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 juga sama. Bahkan ini mungkin dalam satu sesi nanti perlu dibicarakan lebih intens, yaitu bahwa setiap orang punya hak dan kewajiban, Pak. Oke. Kalau sudah nomenklaturnya adalah punya hak dan kewajiban, otomatis ini harus disupport dan dipermudah. Jadi jangan sampai ini ada kesenian, justru kalau hanya untuk tampil aja mungkin harus perizinan yang lumayan rumit misalnya, dan sebagainya itu juga ya. Terus turunannya adalah terkait dengan pengajuan budaya tradisional tadi adalah Perda di Jawa Tengah yaitu nomor 3 terbaru tahun 2024. Sehingga kalau menurut saya ke depan sebenarnya untuk di Dewan Parlemen itu memang untuk seni itu memang pariwisata itu ada di Komisi B, terus untuk budayanya ada di Komisi E, Pak. Iya. Tapi infrastrukturnya lah ini. Ada di Komisi D. Infrastrukturnya ada di Komisi D. Iya. Jadi Komisi D ini jangan salah kaprah juga, Pak. Bukan hanya ngurusi jalan, bukan hanya ngurus jembatan atau sungai, Pak. Tapi infrastruktur rumah sakit juga infrastruktur, sekolah juga infrastruktur, termasuk adalah sanggar-sanggar seni budaya. Ini juga infrastruktur yang memang menjadi konsen kita ke depan ya, terutama Komisi D, bagaimana supaya infrastruktur ini terkait dari tadi di Pati khususnya dan di Jawa Tengah pada umumnya adalah bisa tercakup, bisa terakomodir. Sehingga ke depan harapannya adalah bisa memberikan satu kontribusi, Pak, untuk salah satu item untuk memajukan budaya kita. Oke, baik, kita ke Pak Susanto. Pak Susanto, berbicara tentang rumah budaya di Pati ini, kalau tadi Pak Sugiyarto sampaikan sangat-sangat kurang, betul seperti itu, Pak? Sangat kurang. Diperjelas dan dipertajam ya, sangat-sangat kurang. Sangat kurang. Karena begini, ya menyambung sama Pak Giarto. Sebetulnya kalau pemerintah itu mau berpikir tentang begini nggih, asor luhuring bangsa itu tergantung pada budaya. Ketika budaya ini sudah luntur, berarti kepribadian bangsa kita juga sudah mulai luntur. Ya, yang pertama yang perlu digarisbawahi. Terus yang kedua, khusus di ketoprak maupun di wayang kulit, sebetulnya ini juga membuka lapangan pekerjaan yang luar biasa, Pak Giarto. Karena Pak Ruslan itu satu ketoprak itu bisa menampung sekitar 80 sampai 97 kata 100 nggih. 100 itu sudah bisa ngopeni anak istri, sekolah dan lain sebagainya hanya di ketoprak. Murni, Mbak, saya ini terus terang saya hidup hanya di seni. Tapi alhamdulillah berkat seni saya bisa untuk menyekolahkan anak saya. Alhamdulillah yang kecil ini sekarang sudah tuntas, sudah lulus dari S1-nya, sekarang di BRIN, Badan Riset Nasional Bandung. Itu hanya saya kasih makan uang ketoprak saja. Tidak ada uang yang lain. Itu makanya ketoprak ini membuka peluang yang pertama. Yang kedua, UMKM secara otomatis tetap berjalan. Karena setiap ketoprak pentas di suatu tempat itu apa Pak namanya, bakul apa Pak? Penjual Jual kaki 5
itu lebih dari 500 Betul. penjual kaki lima semuanya laku. Ya. Dan saya survei, mereka juga daripada jualan di tempat permanen, dia lebih suka di tempat ketoprak, karena di tempat ketoprak itu pasti dapat uang. Iya. Masih Itu- laku ya Pak ya? Iya, masih laku. Nah, yang saya khawatirkan sekarang itu adalah ketika kita tidak punya bapak asuh, maka Pak Giarto ini sebagai bapak asuh yang mau ngopeni, ngerungkepi, ya junjung tinggi nilai-nilai berkesenian terutama senimannya. Iya. Ini sudah khawatir karena di sekarang itu generasi ini sudah mulai menipis. Betul. Mencari tokoh Sak Pak Ruslan ini sudah susah. Hmm. Perbandingan 1:1000, tidak hanya 1:1, 1:1000 mencari tokoh Pak Ruslan ini. Oke. Lah di Pati mencari dagelan seperti Markonya ini seperti saya ini ya. Ini sudah 1:50.000. Tak melepokno sithik ngono maksudnya. Biar rontok melete sithik. Nggih, itu. Lah maka sanggar-sanggar ini mulai kita konsep. Saya sudah kerjasama dengan Ketua Pepadi, ada LDNU Kabupaten Pati juga andil, walaupun mereka bergerak di bidang agama, tapi LDNU itu ada bidang budaya Pak Giarto. Dan nanti kita menyisir supaya Kabupaten Pati ini harus sanggar-sanggar itu harus menjamur. Nah, menjamur dan tidaknya sanggar itu kalau kita punya bapak asuh Iya. seperti Pak Giarto ini, infrastruktur. Kendala di suatu sanggar itu adalah fasilitas. Nak tempat bisa diakali, Iya. tapi kalau fasilitas termasuk gamelan dan lain sebagainya itu butuh biaya. Nah itulah kira-kira sampai sejauh itu mungkin pengamatan kita saat ini, Mbak. Oke, Ya. baik. Jadi memang sangat-sangat dibutuhkan sekali ya untuk para seniman ini bisa berkreasi lebih lagi. Nah, ini kan kalau di Sanggar Seni Wahyu Budoyo menampung lebih dari, sekali tampil 97. Pasti kalau di Sanggar lebih dari itu dong Pak ya. Secara tempat seperti apa? Kalau tadi disampaikan Pak Susanto secara fasilitas mungkin sangat kurang. Tapi kalau di Sanggar Seni Wahyu Budoyo seperti apa Pak? Oke, mungkin boleh digunakan mikrofonnya. Sudah memadai Oke. untuk menampung anak-anak di Sanggar Wahyu Budoyo. Oh, Tapi iya. masih jelek. Ada tapinya ya, tapi masih jelek gitu ya. Oke, jeleknya seperti apa? Nanti kita akan lanjutkan lagi ya Pak ya, biar nanti lebih jelas lagi jeleknya seperti apa dan fasilitas apa saja yang dibutuhkan. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Dialog Parlemen DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kita lanjutkan obrolan kita kembali pemirsa, masih dari Kabupaten Pati dalam Dialog Parlemen DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah tadi kita ke Pak Ruslan ya, yang sedikit mengambang ya, sudah cukup tapi masih kurang ya. Kalau bahasa Pak Ruslan masih jelek gitu ya. Iya. Jeleknya itu seperti apa Pak? Sudah tapi belum. Nah, sudah agak lega ternyata deg-degi belakangnya ya Pak ya. Jeleknya Iya. itu seperti apa sih Pak? Definisi kurang. Kekurangan sebanyak. Gamelan belum punya, Oke. ya. Terus sanggarnya itu belum sempurna. Kalau dilihat tuh Wahyu Budoyo kondang sanggare kaya ngono. Banyak yang kata gitu. Oke. Maka dari itu saya minta dukungan dari Pak Giarto biar nanti didukung gimana bisa nanggo sanggar Wahyu Budoyo baik, normal gitu. Oke, Nggih. itu ya, meminta dukungan langsung ya, ngomong di sebelahnya. Nggih. Tapi kan sudah sering ditanggap Pak. Iya. Iya. Iya, kemarin ditangkap Mas Giarto niku. Iya. Benjing ditimbali malih. Oh, nggih. Tanggal 26 Juli. Ditangkap itu kan barang habis pakai, Pak. Ditangkap itu kan barang habis pakai. Oke. Kalau sudah selesai ya sudah hilang. Tapi kalau bentuk wujud fasilitas itu Iya. kan bisa digunakan untuk selama-lamanya. Betul. Oke, nah kita ke Pak Sugiarto. Pak Sugiarto, pripun iki Pak ya, sering ditanggap tapi barangnya habis pakai ya. Jadi diminta untuk yang jangka panjangnya Pak, untuk anak-anak muda juga. Ya, saya kemarin sempat ngobrol dengan beliau waktu di tempat saya.
beliau banyak cerita bagaimana untuk gedungnya juga belum layak, bagaimana untuk gamelan dan lain sebagainya juga belum. Jadi secara infrastruktur bangunan, insya Allah Pak Ruslan, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah bahwa 2026 sudah saya anggarkan, Mbak, untuk bangunannya. Karena beliau ngintikan bahwa ini tidak hanya menaungi yang 97 itu, Mas. Ya. Tapi saya akan mendidik anak-anak, ya, tetangga, tonggo tiso dan siapapun di Kabupaten Pati ini yang berkenan ya untuk belajar budaya Jawa, khususnya adalah tadi ada wayang, ada ketoprak, ada tari juga ya Pak ya. Iya. Ada macam-macam itu. Campur sari biar bisa berlatih ya secara benar lah gitulah di tempatnya Pak Ruslan, sehingga dalam waktu dekat memang sesuai dengan tupoksi saya selaku Komisi D bahwa infrastruktur ini akan masuk ke bantuan keuangan desa, tapi nanti kita wujudkan dalam bentuk bantuan untuk ruang dari Sanggar Budaya Wahyu Budoyo. Wih, luar biasa. Berarti nanti diajak main ketoprak boleh Pak suatu saat Pak Sugiharto? Ya, saya pernah main ketoprak saya. Kalau mau kecil. Terima kasih. Iya. Penontonnya akan lebih banyak nanti. Nanti kan begini Mbak. Yo jangan hanya cerita saja. Kalau cerita itu kan teori. Prakteknya yo melu ngetoprak. Ben roh rasane wong ning jero tobo ngetoprak yo piye. Mangane oyo-oyoan, turune ning isor panggung, ya gitu. Tapi nikmat. Iya. Itu nikmat merdeka. Yang menghilangkan stroke yaitu. Oke. Iya. Bareng-bareng kebersamaan bahagia itu. Terus ya Pak ya. Maka seniman itu kayak teman-teman ini yang datang ini, seniman itu urusannya bukan nilai keuangannya, tapi kebersamaannya ini. Ini setiap hari ketemu, jago, ngobrol, guyon dan lain sebagainya, membahas tentang karya-karya apa yang kita sajikan untuk lebih baik kepada masyarakat, yang bermanfaat untuk masyarakat apa. Saat ini saya yang baru hit membuat gamelan religi. Jadi saat ini saya membuat namanya gamelan solawat tali roso. Jadi konsep solawat tapi iringannya gamelan Pak Ki. Ya, gamelan ini karena kenapa saya harus gamelan? Karena gamelan ini yang bisa menyentuh di hati masyarakat Jawa. Seperti Cak Nun ya. Cak Nun ya, kados Kiai Kanjeng, Ki Ganjur dan lain sebagainya. Tapi kita lebih ke klasik sedikit nggih. Kalau Cak Nun itu tem kontemporer termasuk modern, kita ke klasik sedikit gitu. Oke, baik. Jadi ini sebetulnya juga kesenian di Pati sudah sangat mengikuti perkembangan zaman ya, dan itu bukan jadi tantangan, Pak. Sekarang kesenian di Pati itu jadi tren. Oke. Bukan uri-uri lagi. Ini sudah jadi tren. Ketoprak itu kurang lebih sekitar 50 berapaan Pak Ruslan? 57 grup. Bayangkan kalau satu grup 100 orang dikali 57 grup itu ada berapa ratus orang itu Pak? Banyak ya? Banyak sekali, 5.000 ya. Banyak sekali lah. Dan yang unik, ini ada yang unik di Pati ini, 57 grup itu kalau musim sedekah bumi kayak begini tidak ada ketoprak yang tidak laku. Oke. Jadwalnya Pak Ruslan ini tidak jadwal 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ini 3 bulan penuh tanpa jeda. Tanpa jeda. 3 bulan penuh. Saya pernah mengalami ketoprak 1 tahun penuh. Itu hebatnya di Pati, beda di daerah-daerah lain. Kalau Jawa Timur ketoprak sudah mulai melemah. Dulu ada ketoprak hebat namanya Wahyu Budoyo Kediri dan Siswa Budoyo Tulungagung, tapi sekarang lemah. Ludruk lemah, kalah dengan wayang kalau di wilayah Jawa Timur. Jawa Barat juga tidak begitu signifikan, tapi kalau untuk Pati khususnya Kudus, Purwodadi, Jepara itu ambilnya dari Pati. Itu Demak itu dari Pati. Blora dari Pati karena di Demak tidak ada kesenian ketoprak. Ada kesenian ketoprak tapi yang relatif populer adalah berarti roadshow sebetulnya ya dari daerah-daerah di luar Pati juga. Betul gitulah. Maka sebetulnya eman-eman lah kalau tradisi ini tidak diuri-uri, karena ini ya turun temurun dari generasi ke generasi, semakin kesini kita perbarui, semakin mengikuti perkembangan. Jadi sebetulnya tidak akan pernah mati ya ketoprak ini di Pati khususnya. Ya, selagi
tradisi sedekah bumi ini tidak hilang. Saya kira ketoprak tidak akan mati. Ditanggap terus ya. Dan Iya. generasi juga peduli. Peduli. Ya, Yang oke. terutama generasinya harus peduli. Nah. Pak Ki. Ya, maka konteks generasi itu harus membina, membuat dari anak-anak lulus SMP dan SMA seperti kata Pak Ruslan tadi, itu harus diperdayakan. Yang suka dengan berkesenian memang harus kita gali dan Kaderisasi. kita kaderisasi. Kalau ndak ada nanti punah. Oke, betul ya. Dan kita ke Pak Ruslan, Pak, ngajarin anak-anak zaman sekarang susah atau susah banget, Pak? Untuk Cukup berkesenian. Cukup lumayan. Tapi saya ingin nguri-nguri kabudayan Jawa. Iya. Nggih. Oke. Saya merasa terima kasih Wahyu Budoyo dijungjung dari SMP, SMA. Itu saya merasa terima kasih, bangga. Yaitu ada tapinya, Iya, tapinya. sanggarnya belum baik. Tapi biasanya kalau sanggarnya itu belum memadai ya secara fasilitas, anak-anak itu berlatihnya gimana, Pak? Masih Ya semangat di kah mereka? sanggar, di sanggar. Tapi tidak pantas kalau dilihat Wahyu Budoyo dari Pak Kondang sak kabupaten Pati. Ya. Sanggare Sementara. hanya Sementara, itu, ya. tenang Pak, sementara ya. Karena sebentar lagi mau direnov Pak, mau direvitalisasi ya. Oke, jadi sebetulnya kalau misalnya nonton ke sana pun boleh ya masyarakat. Oh, Boleh. tidak hanya untuk berlatih saja, nonton pun juga bisa gitu. Bisa. Biasanya latihannya berapa kali sebelum Tidak tampil? latihan, untuk Anak-anak, melatih. nggih. Ya 1 minggu sekali. Oke. 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Iya. Mereka biasanya tampil itu kalau udah melewati berapa kali latihan atau gimana cara menilainya, Pak? Ya nanti lihat lihat Wahyu Budoyo pentas apa enggak. Kalau pentas enggak bisa, kalau bulan-bulan ini saya enggak bisa melatih. Oke. Sebabnya apa? Lanjut Sudah Padat. padat. lanjut full. padat. Ya Jadwalnya. dikatakan Mas Konyek Ya. 3 bulan enggak ada prenya. Luar biasa. Luar biasa ya ini ya. Jobnya Saya rame sekali. saya daftar setahun yang lalu baru dapat. Sudah booking tanggalnya Iya. setahun yang lalu. Hebatnya Nah, Pak, ini 2026 sudah masuk. Oke. hebatnya Pak Ruslan ini termasuk ketoprak termahal di Kabupaten Luar Pati. biasa. Iya, ini Pak Ruslan. Iya. Kalau saya termasuk dagelan termahal Wah. Kabupaten Pati. Sing kuat nanggapi mau Pak Giarto tok ya. Oke, saya jadi barisan ini jadi host termahal Oh, besok ya iya. Pak ya. Oke, betul. Memang mahal ya Pak ya untuk nanggap sebuah kesenian ketoprak Mahal itu. sendiri Pak De. Iya, mahal, tapi laris. Oh, luar biasa. Berarti ini ya cocok lah ya Pak dengan Iya. semua persiapan yang sudah dilakukan oleh teman-teman seniman. Bukan cocok, berani membeli mahal itu karena kualitasnya baik. Oke. Kalau Pak Ruslan ini kualitasnya jelek didol mahal ya enggak mungkin pembelinya mau. Iya, Kan gitu. iya. Nilai Jadi plusnya apa Pak? ukuran mahal itu pasti kualitas di Iya. dalamnya baik. Oke, nilai plusnya kalau dari Sanggar Seni Budaya di tempat Bapak apa nilai keunggulannya? Keunggulannya ya dikatakan Mas Konyek tadi, Mm-mm. anggotanya profesional semua. Oke. Iya. Ya, alat-alat yang untuk pakai pentas itu mendukung, dekorasi mendukung, Mm-mm. personilnya ya mendukung. Ceritanya Pak? Ceritanya bagus. Cerita mengambil cerita sejarah. Oke. Wahyu Budoyo sudah Oke. terkenal melakukan cerita bersejarah. Oke. Maka dari itu saya minta dukungan Mas Giarto ini biar berkembang lagi. Iya. Ya alhamdulillah kita ditakdirkan sama Mbak. Heeh. Kalau Pak Giarto ini kan DPR, Iya. saya juga DPR. Apa itu Pak? Ini Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau saya dagelan penghibur rakyat. Sudah diwakili dan biar gak stres ya Iya. Pak ya. Oke. Nah ini berarti sangat-sangat dibutuhkan sekali Pak wadah agar para seniman ini berkreasi. Karena tadi disampaikan ada 57 untuk ketoprak ya, grup ketoprak. Dan sekitar 100 orang per grupnya, sekitar 5.700 orang tergabung. Dan ini perlu perhatian khusus tentunya Pak Sugiarto. 5.700 plus keluarga mungkin sekitar 20.000 Pak lah, 20.000 sekian. Iya. Dari situ tentunya tidak hanya itu, karena dalam sesi pertunjukan itu UMKM sangat luar biasa, bisa mencapai 500 sampai ribuan bahkan kalau pas di lapangan itu. Sehingga saya punya pemandangan bahwa khususnya untuk padi ya ke depan saya tuh berharap Pak,
nanti akan saya sampaikan juga untuk ke Pak Bupati. Kita ke depan harus punya rest area ya, karena sebentar lagi kan tol ini mau lanjut Pak untuk sampai ke Tuban. Jadi rest area itu memang di sana harapan saya juga harus ada tempat untuk spot pertunjukan ya, seni tradisional. Sehingga dengan orang itu melihat seni, nanti juga akan melihat selain budayanya tadi, nanti juga berarti harus jual UMKM-nya jalan ya, jualan bajunya jalan, makanan khasnya jalan dan lain sebagainya. Sehingga harapan saya ada panggung atau showroom ya untuk pentas dari seni. Itu harapan saya. Yang kedua menurut saya kita ini harus punya gedung pertunjukan yang sentralistik Pak. Jadi mengakomodir atau mengumpulkan semua jenis musik yang ada di Pati. Yang ini yang belum tak lihat. Oh di sini belum ada di Pati? Belum yang secara tersentral ya. Iya, Jadi iya. mungkin harapan saya sih setiap hari itu bisa ditentukan. Misalnya hari apa seminggu berapa, tapi paling tidak setiap hari, hari ini ada pertunjukan ketoprak, hari ini ada pertunjukan wayang ya, hari ini ada tari, ada wayang orang, macam-macam wayang kulit. Harapan saya ke depan pemerintah harus memperhatikan itu, sehingga talenta-talenta muda ini merasa tergugah. Oh ya, kita ternyata negara hadir ya untuk memperhatikan para seniman. Tidak hanya memperhatikan Mbak, tindak lanjut dan keberlangsungan ini yang penting. Betul. Ya, ini kalau itu. Jadi dari sanggar juga tadi harus ada masing-masing dari 57 tadi. Selain itu juga harus rest area harapan saya bisa digunakan untuk itu. Kita punya tempat khusus untuk mempromosikan tadi budaya maupun hasil kuliner dari kuliner ya dari Kabupaten Pati. Selain itu kita juga harus punya sentral dari tempat budaya untuk berkesenian untuk bertampil, sehingga bisa dinikmati oleh siapapun, sehingga orang itu melihat Pati adalah kota budaya. Wah, kalau saya datang pada hari Minggu saya bisa melihat wayang orang. Kalau saya datang pada hari Senin itu biasanya ketoprak ini. Kalau hari Selasa itu harapan saya gitu. Betul, untuk memberikan tanggapan kepada Pak Giarto ya. Sebetulnya untuk Kabupaten Pati ini sudah layak ada gedung kesenian Pak Giarto. Nah itu ya. Tapi jadwalnya nanti makin padat gimana Pak? Enggak, nanti kan ada pengelolanya dan bisa mengatur jadwal itu bisa diatur. Suatu contoh kalau di Solo itu ada Sriwedari, ada Balai Kambang. Dulu kalau di Semarang ada gedung wayang wong itu apa ya lali aku. Ngesti Pandowo dan lain sebagainya. Dulu saya pernah zaman masih Pak Bupati yang lama pernah mengajukan dan sebetulnya udah di ACC Pak Giarto, cuma konsepnya yang salah. Munculnya bukan gedung tapi munculnya hanya satu bentuk bangunan pertemuan. Yang sebelah Joyo, Stadion Joyo itu kan ada kayak masjid itu hanya sebatas untuk gedung pertemuan saja, bukan pertunjukan. Kalau pertunjukannya konsepnya harus gedung, ada panggungnya, ada kursinya, bisa ditonton, bisa dinikmati. Lah kalau yang diatur ke Pak Giarto ini bisa terwujud, waduh Pati luar biasa Mbak. Biasa. Jadi orang-orang luar monco Pati itu bisa punya jadwal. Aku nak ke Pati malam minggu nonton ketoprak. Aku nanti nak malam ini nonton wayang. Nanti ke sini nonton kesenian. Karena di Pati multifungsi kesenian. Keseniannya banyak sekali. Mulai dari kesenian pinggiran, ada yang belum tergali mungkin termasuk wayang topeng Sonean itu tinggalan luar biasa. Itu pernah saya penelitian ke sana. Margoyoso nggih dengan Profesor Dr. Sumarsam, peneliti kesenian pesisir utara dari Universitas Bethlehem Amerika juga pernah saya bawa ke sana. Dan masih kesenian-kesenian pinggiran juga masih belum tersentuh, yang sebentar lagi mungkin akan hilang. Ada pencak-pencek, ada laesan, ada anggu, ada macam-macam lah kesenian banyak. Kalau kita akomodir di Pati sudah kaya sebetulnya. Dengan cuma macam. Kembali fasilitas tadi yang belum ada, termasuk gedung kesenian. Dan yang menarik ini ketika nanti tol Semarang Tuban sudah ada, di rest area ada panggung-panggung pertunjukan. Wah, itu luar biasa. Makin itu akan menarik wisatawan yang luar biasa sekali. Dan itu efeknya
banyak Pak Ki. Betul. UKM-nya jalan, souvenirnya jalan, semuanya jalan kalau di sana. Dan pasti menjadi rest area primadona Pak. Nah itu ya, mau ke Pati ngapain, ke rest areanya doang Iya. gitu ya Bapak ya. Oh ya, tambahan sedikit. Iya, silakan. Saya gini, karena banyaknya kelompok grup, jadi kedoprak Ajal ada 57 Mbak. Itu andekan coro kasarane dikasih satu jadwal, 2 bulan sekali tampil. Betul. Padahal seni budaya tradisional kita mungkin ada ribuan Pak. Ada ribuan kita itu. Jadi mungkin bisa jadi kalau itu diwujudkan Pak, setahun pisan loh baru tampil itu. Iya. Jadi ini juga kontribusi untuk para seniman. Yo kadang-kadang yo dodolan seperti tadi yang mahal-mahal itu, kadang-kadang juga dikasih giliran Pak, sehingga harapan saya tidak hanya pemerintah, tapi mungkin ke depan ada pihak swasta juga yang berkenan untuk membangun gedung kesenian atau pertunjukan, terkait juga untuk mengembangkan budaya dari budaya Pati ini. Oke, jadi harus kolaborasi sebetulnya ya, tidak hanya pemerintah saja, tapi juga dengan pihak-pihak swasta. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Dialog Parlemen DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kita lanjutkan diskusi kita pemirsa dalam Dialog Parlemen DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan saat ini juga sudah hadir ya teman-teman seniman Forsa Kabupaten Pati, dan kita persilakan untuk berdiskusi ngobrol langsung dengan Pak Sugiharto. Monggo silahkan dengan Bapak Sinten. Ya, saya Farid Suhanto, Nggih. MPD, Ketua Bupati Kabupaten Pati. Tadi sudah diatur ke Bang Gonyek masalah beberapa kesenian ya. Tapi saya urusan saya dengan pepadi, wayang ya, dalang, sinden dan pengerawit. Sebetulnya yang dikatakan tadi ya, untuk pepadi itu sudah banyak sekali prestasi-prestasi yang ditelurkan. Masalahnya apa? Pepadi itu hanya menggarap 3, hari wayang, hari sinden dan hari gamelan. Itu dengan adanya kegiatan itu sudah banyak menelurkan juara 1 nasional untuk anak-anak dalang. Ini banyak sekali sanggar-sanggar sudah eksis untuk bekerja. Sudah untuk mandiri untuk melatih dari anak-anak itu sudah banyak sekali. Ada sanggar Singgir Dumurti, ada sanggar di macam-macam itu ya. Hanya saja begini yang perlu saya khawatirkan, bahwa saya ini mewakili dari teman-teman butuh ruang. Berilah kami ruang untuk bereksistensi, tampil bagi anak-anak itu. Ini sementara yang saya butuhkan, saya butuh ruang. Berilah kami kesempatan untuk tampil. Itu. Nggih, siap. Siap. Terima kasih Pak Farid, Ketua Pepadi Kabupaten Pati, nggih. Dan tadi sudah disampaikan kalau sebetulnya prestasinya ini banyak, tapi tampilnya hanya di hari tertentu Pak, hari wayang, hari sinden dan hari gamelan. Nah, mungkin boleh dijawab ya Pak Sugiharto terlebih dahulu, mereka butuh ruang untuk tampil Pak, agar anak-anak tetap eksis. Ya, terima kasih, sangat luar biasa. Terima kasih dari Pepadi ya. Dan juga tadi yang para hadir dari Forsa tadi lupa tidak saya sapa. Jadi sesuai yang apa saya sampaikan, bahwa pelestarian budaya ini adalah menjadi hak dan kewajiban setiap orang tadi sesuai dengan amanah undang-undang. Sehingga sebenarnya kita tidak hanya pemerintah, kita juga punya kewajiban untuk andil di situ. Saya dari sisi legislator tentu saya juga akan berkiprah. Bahkan apa yang saya sampaikan tadi, termasuk tadi sanggarnya Pak Ruslan ya, dan lain sebagainya, itu memang saya akan mengawal, semoga itu menjadi salah satu alternatif untuk di Pati Utara. Tapi saya sebagai saya basicnya pengusaha Pak, itu saya juga ingin sekali memiliki tempat-tempat yang kira-kira untuk strategis ya, yang memang saya akan darmakan lah itu, selain untuk pendamping bisnis, juga hal seperti itu sebagai tempat wahana untuk berkreasi tadi. Jadi tadi diharapkan ada hari-hari itu Mbak, hari untuk tadi anak-anak wayang, ada yang ketoprak, ada macam-macam tadi. Ke depan harapan kita juga sama, selain dari pemerintah ya, dari pemerintah, karena sebenarnya investor di Pati ini banyak sekali Mbak.
ada banyak lah, ada Garuda. Hanya tinggal bagaimana kita meramu itu Iya. supaya beliau-beliau itu peduli. Tapi dari sisi legislator saya akan mewujudkan itu dengan beberapa program tadi yang saya sampaikan, bantuan keuangan BanQdes ya terkait dengan ruang gedung sanggar budaya. Nanti juga mungkin kita juga akan menelisik bagaimana untuk mewujudkan infrastruktur terkait dengan gamelan. Dan saya secara pribadi saya juga ingin sebenarnya mewarnai secara pribadi mungkin Pak. Suatu saat saya ingin punya tempat yang representatif. Kalau kita punya tempat yang representatif, insya Allah minat Pak. Iya. Tapi kalau tempatnya terus tiba-tiba pangapunten ya untuk kadoan ya repot. Tapi kalau sudah di kota ya, sekitar kota, terus kira-kira bisa mengakomodir, bisa menampilkan ya semua elemen atau semua pelaku seni, saya pikir itu salah satu cara untuk bisa membantulah dan untuk mengembangkan budaya tradisional kita. Baik, itulah yang dinanti-nanti sebetulnya Pak ya, dan pasti Bapak juga tidak hanya sendiri sebagai anggota dewan nanggap itu tadi, tapi juga mengajak orang-orang lain juga untuk ayo dong ikut nanggap para dalang gitu ya, wayang seperti itu Pak. Ya, saya itu sebagai contoh, saya sejak 2014 saya itu sedekah bumi itu saya mengadakan terus Mbak. Jadi sedekah bumi itu sebenarnya kalau di Padi itu adalah budaya dari desa Pak. Kepala desa dan warga baik itu swadaya maupun dikelola atau disinggeli oleh kepala desa. Tapi saya meskipun tidak kades saya mengadakan setiap tahun. Dan ini sudah berlangsung sejak tahun 2014. Selain itu saya setiap bulan karena saya juga ada fasilitasi dari Pemprov, saya selalu ada keterkaitan dengan budaya. Ya, setiap bulan kita juga melaksanakan entah ketoprak saya pernah, wayang sudah, ketoprak sudah, seni reok sudah Pak, barongan sudah, ya, tari saya juga sudah, campur sari sudah, bahkan kemarin kita juga mengundang ya seperti Niken Salindri ya, sebagai star waktu di SMA Negeri 1 Pati, itu juga saya kan itu alumni di SMA Negeri 1 Pati. Kita juga melaksanakan itu. Jadi kalau dari sisi untuk bagaimana ini bisa kita tanggap misalnya Wong Jawa, udah. Cuman tadi yang dipermasalahkan adalah bagaimana fasilitasi dari terkait dengan seni ini bisa terwujud dalam banyak misalnya infrastrukturnya. Iya. Ya, maksud saya Oke, baik, silahkan ditambahkan Pak Farid. maksud saya begini Pak, ruang saya yang maksud adalah kesempatan untuk tampil anak-anak terstruktur gitu loh Pak. Gitu maksud saya begitu, sehingga ada momen-momen yang baru ditampilkan dari hasil daripada sanggar-sanggar tersebut. Saya tertarik nanti ke depan saya sudah sampaikan bahwa saya targetnya hari Senin kita mau lihat apa tadi toh, hari Selasa kita mau lihat apa, Rabu mau lihat apa, kita fasilitasi dan tentunya mungkin terkait dengan bagaimana itu nanti bisa dibicarakan, bisa dibicarakan. Akan ada penjadwalan harapannya ya. Nambahi saja dari Pak Farid, Monggo Pak Giarto. Ya gini, karena dia itu ngopeni di bagian pedalangan. Pedalangan itu secara nasional, itu Pepadi itu nasional, bukan kabupaten. Tapi ini yang di kabupaten. Lah, maksudnya kasih ruang itu begini. Dalang muda untuk Kabupaten Pati ini sekarang hampir sekitar 100 lebih dalang muda. Dalang anak-anak juga hampir 50 sekian. Dan kerawitan untuk se-Kabupaten Pati juga sekian ratus anak sebetulnya. Cuma ketika setelah mereka punya tempat katakanlah habis lomba, dapat juara nasional dan sebagainya, itu secara publikasi kita tidak bisa memamerkan kepada kabupaten lah. Maksudnya Pak Farid itu kalau lah dikasih ruang dan anak-anak bisa berekspresi tampil lah. Jadi nanti mungkin yang juara 1 nasional, juara 3 dan sebagainya, disitulah biar minimal masyarakat Pati itu tahu, oh iki loh, Pepadi itu punya anak didik atau punya talenta anak seperti ini. Nah, sama dengan Pak Ruslan, sebetulnya semua sama antara ketoprak, wayang dan sebagainya, sama, hanya butuh ruang saja. Ruang apa? Ruang ekspresi. Oke, ruang ekspresi Pak yang dicari ya, agar tampil nih talenta-talenta mereka. Ya, menarik Mbak. Ini saya secara pribadi juga sangat tertarik. Nanti tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri. Selaku legislator ini pun akan menjadi satu
aspirasi buat saya untuk saya godok di tingkat provinsi. Selain itu juga kita juga ada keterkaitan baik ya dengan pemerintah kabupaten, ya Pak Bupati juga baik dengan kita, dan nanti harapan saya ini bisa terwujud. Bahkan nanti salamkan aja untuk para seniman di Pati bahwa pada saatnya saya mungkin gak lama lah. Saya pengen target saya mungkin target untuk 2 atau 3 tahun ke depan, saya sendiri juga inginnya ya bismillah mudah-mudahan dimudahkan, sudah ada tempat khusus secara pribadi. Kalau tidak mulai dari pribadi biasanya agak repot Mas. Tapi kalau sudah ada yang tampil gitu nanti yang lain tuh akan mengikuti dan sebagainya Iya. Nanti tak undang dan jangan sampai ada hari yang kosong loh ya. Nanti ada kosong Pak Markonya itu ya kosong gitu. Gitu ya. Oke, baik, sudah terjawab ya Pak Farid ya. Nanti akan disediakan jadwal dan akan diatur nanti direalisasikan 2-3 tahun ya. Baik, selanjutnya monggo silahkan yang masih ingin bertanya. Silahkan Bapak. Ya terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih bahwa hari ini apa yang dicita-citakan oleh Sekwan juga ya, bagian Humas dari DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sekwan, Sekretaris Dewan, DPR ternyata terlaksana. Terima kasih untuk Pak Ruslan, Pak Margonye ya, dan segenap yang hadir ya dengan segala keterbatasan. Tapi pada dasarnya adalah saya berharap tadi kembali ke ranah undang-undang untuk memajukan dari kebudayaan daerah bahwa setiap orang punya hak dan kewajiban, Pak. Yang pertama tentunya saya berharap ini akan menjadi pemikiran penilaian stakeholder, pemerintah desa, kabupaten, provinsi dan pusat bahwa seni budaya ini adalah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 memang sudah menjadi kewajiban ya bagi negara untuk terlibat di dalamnya. Yeah. Yang kedua bahwa setiap insan siapapun itu berarti Pak warga negara juga harus memiliki hak, merasa punya hak dan punya kewajiban menguri-nguri budaya ini. Dengan apa itu menguri-nguri? Tentunya juga dengan terlibat ya secara langsung maupun tidak langsung. Nek ora iso nanggap yo nonton. Ngoten Pak ya. Nek ora iso latihan yo anake sing latihan yang nonton Mas ya. Kita juga harus terlibat dan harapan saya ke depan bahwa masyarakat lebih mencintai budaya-budaya kita. Siapa lagi yang akan mencintai budaya kita kalau tidak kita? Kita ketahui bahwa budaya luar tentunya ya setiap saat ini juga masuk, apalagi sekarang era digitalisasi, semuanya bisa masuk di medsos, semua bisa masuk di internet, di TV dan sebagainya. Lah kita ini orang nguri-nguri, suwe-suwe sing latihan gamelan malah Belanda Pak, repot malah, biayanya mahal. Ini mumpung beliau-beliau ini ada Pak Margonye, ada Pak Roslandi masih mau menata dan membina. Ayo saya nanti juga akan menempatkan itu beberapa anak-anak ya untuk bisa berlatih secara seni. Saya dulu sejak SD saya juga suka Mbak. Saya mau cepat saya juga latihan gambuh, pocong, termasuk tentang gula Pak, itu agak susah. Tentang gula saya berlatih juga. Saya juga ikut lomba waktu itu ya. Bahkan ketoprak pun saya pernah ikut. Sandiwara saya juga termasuk tahun 9 untuk SMP ya, tahun 91 itu termasuk pemeran terbaik dari teater baik sampai ke SMA yaitu teater Cangkir Porselen pada waktu itu SMA 1 itu. Jadi sebenarnya seni ini memang sudah tertanam dan harapan saya ini bisa ditanam oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu mulailah menanamkan seni dan budaya tradisional ke putra-putra panjenengan. Ya. Mulailah dari keluarga Mbak, dari keluarga, dari tetangga ya, dan bisa berlanjut. Tapi saya bahagia kemarin ada ketoprak termasuk di lapangan itu rame banget Pak. Di Karaban rame, di Sundolo rame, artinya bahwa masyarakat sendiri juga masih sangat antusias. Ya. Tapi PR kita di Jawa Tengah betul apa yang disampaikan oleh Pak Margonye, daerah Cilacap, daerah Kebumen sudah mulai pudar, daerah Tegal mulai pudar Pak. Jogja sudah mulai kurang ya, sudah mulai kurang. Nah, ini PR untuk kita ke depan. Ojo sampai ngono, gitu loh. Jangan tunggu sampai sepi, tapi kita harus mulai bangkit dan menata dengan kualitas ya, dan juga dengan berlatih secara benar. Ada sekolahnya juga, ada sanggarnya juga gitu. Oke, baik. Jadi kita undang nih untuk generasi muda agar bisa belajar dengan senior-senior luar biasa ya, seniman-seniman senior. Baik. Dari Pak Margonye apa nih Pak harapan yang ingin disampaikan khususnya dari insan seniman? Oke, terima kasih
darahku, jiwaku semuanya adalah seni. Kami hanya berharap ruang-ruang seperti ini saja. Kalau urusan di luar itu sudah berjalan, kami seniman butuh ruang diskusi Pak Giarto. Paling tidak itu kalau ada Bapak Asuh yang hadir, ya hadir lah. Yo teko, yo njajakno barang no maksudnya. Kalau ada Bapak Asuh yang bisa hadir, kita jagong bareng, ngobrol bareng, diskusi bareng, cari solusi, itu niscaya kesenian akan semakin berkembang. Tapi yang selama ini mungkin tidak ada pendampingan dari dewan maupun pemerintah, ya seniman ya berjalan melaku-melakune dhewe, golek urip-urip dhewe, golek pangan-pangan dhewe. Nah, kalau ada kesinambungan antara pemerintah, dewan, ini bisa kolo-kolo ngobrol Pak Konye di angkringan Kang Konye 3 bulan sekali kita ketemu diskusi bareng. Wong tokoh-tokoh ini semua hadir banyak, dan mereka yang hadir ini potensi semua Pak Giarto. Bukan orang-orang ini, tak ambil orang-orang yang aneh-aneh ini. Itu yang sana itu Pak Ilham Supriyanto, itu ketua LDNU Kabupaten Pati. Itu juga suka ndalang, suka dakwah dan lain sebagainya. Pak Arwani ini ketua takmir masjid, saya hadirkan di sini biar tahu bahwa Masjid Baitur Nur di sana itu biar tidak sepi, maksud saya. Biar ada kegiatan dalam bentuk budaya. Maka sebelah utara Masjid Baitur Nur itu ada ruang yang hebat. Di sana sudah saya siapkan panggung, sudah ada sound systemnya. Tinggal ngisi kegiatan rutinan apa yang cocok di sana. Oke, baik. Ngobrol bareng dewan ya boleh. Ya, kita tunggu berarti tampil dewan. Ya di Masjid Agung nggih Pak nggih. Baik. Dewan ya kudu wani keras ngono, Mbak. Dewan itu nek wis wani medun ngene ya pokoke tenanan aja anu gitu. Ada ruang publiknya yang bisa ditonton oleh berbagai macam elemen, dan mungkin di situ bisa terserap aspirasi mereka, inspirasi mereka bisa terserap ke sana. Harapan dari kami hanya itu Mbak, sebagai insan seni, pelaku seni, berharap kesenian di Pati ini tidak punah, tidak habis atas andil bersama Pak Dewan atau pemerintah daerah. Demikian, terima Bapak kasih. Asuh ya, disebut oleh Pak Konye. Baik, yang terakhir Pak Ruslan, monggo silakan harapan Bapak sebagai seniman yang sudah kondang, ini artis luar biasa bertalenta dari Pati. Terima kasih. Saya terima kasih atas dukunganipun Mas Giarto sebagai DPRD. Ya mudah-mudahan Ketoprak Wahyu Budoyo ngagel Gusti bisa memberi contoh yang bagus untuk anak-anak yang ingin belajar di sanggar saya. Maka dari itu mudah-mudahan sanggar saya mengharap diperbaiki yang bagus. Yang bagus ya. Harus bagus ya Pak ya. Iya, bagus. Biar nanti nama baiknya Mas Giarto sebagai DPRD Pati Semarang ya, biar bagus. Wah, jebul didukung karo DPRD Mas Giarto saiki ya sanggare kok kaya ngono. Kerjane jumbo kalih Wahyu Budoyo. Ketoprake bagus, sanggare kedah bagus. Ngaten. Ora kenapa? Sedaya anak-anak ingin belajar di sanggar saya. Tapi saya masih menolak dulu. Karena apa? Wahyu Budoyo tampil belum ada prenya. Sampai mendaftar sasi piro. Lah kalau dereng saged jawab. Mereka kenapa? Gamelane dereng duwe untuk sanggar. Anu Mbak, Ketoprak Wahyu Budoyo ini sudah hebat. Tapi lebih hebat nek dikai dagelan Markonya ini lebih hebat. Kolaborasi nggih berarti nggih. Baik, berarti ditunggu ya Pak ya untuk nanti fasilitas-fasilitas terima kasih, mudah-mudahan Tuhan mengizinkan. Amin. Baik, diskusi kita hari ini pemirsa memberikan angin segar ya bagi para pelaku seni khususnya yang ada di Kabupaten Pati, dan semoga harapan-harapan dapat segera
direalisasikan, dan juga jangan lupa bagi Anda warga Pati dan sekitarnya untuk bisa sering-sering menyaksikan sebagai salah satu cara untuk nguri-uri budaya khususnya di Kabupaten Pati. Dan jangan lupa ramaikan tanggalnya, kita tunggu nanti untuk lokasi terbaiknya Pak ya, agar bisa segera hadir ini satu tempat yang bisa digunakan untuk menyaksikan segala pertunjukan seni budaya yang ada di Kabupaten Pati. Dari Kabupaten Pati saya Septiana Devi undur diri, Pak Markonyi matur nuwun, Pak Sugiarto matur nuwun ya, terima kasih anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah, Pak Ruslan terima kasih. Saya jadi penasaran pengen nonton Pak Ruslan dan juga Pak Konyik. Mungkin ya di lain kesempatan saya boleh diundang Pak kalau beliau-beliau ini tampil ya, agar saya bisa menyaksikan. Dari Kabupaten Pati kami pamit undur diri, sampai jumpa di Dialog Parlemen bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah selanjutnya.